Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar yang pertama, ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya amal solih dalam mencari ilmu itu adalah amal solih yang Allah cintai. Itu dulu ya, perlu dicatat baik-baik. Ketika Allah meringankan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis taklim, artinya Allah sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Apa kata Rasulullah SAW? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan bagi seorang hamba ini untuk bertafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Dan di antara sarana yang Allah berikan kepada kita ya jamaah adalah dengan diringankannya kaki-kaki kita mendatangi majelis ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Karena sesungguhnya sarana tercepat ibu-ibu untuk kita dimudahkan memasuki surganya Allah adalah dengan mencari ilmu. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Man, barang siapa salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah. Lihat, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ibu-ibu keluar dari rumah masing-masing, dari berbagai macam lokasi, kemudian ke sebuah tempat tujuan, subhanallah, untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya Allah sedang memudahkan jalannya ibu-ibu untuk memasuki surganya Allah. Jadi jalan tol ibu-ibu untuk kita para muslimah bisa memasuki surganya Allah adalah dengan mencari ilmu. Dan tidak semua hamba Allah, para muslimah yang ada di muka bumi ini dimudahkan langkahnya untuk mencari ilmu. Jadi ibu-ibu yang datang ke sini nih adalah hamba-hamba pilihannya Allah. Subhanallah. Ya. Tidak semuanya. Ada pada jam yang sama, hari yang sama. Ada hamba Allah yang disibukkan bukan datang ke majelis ilmu, tapi kemana Bu? Ke tempat-tempat maksiat. Ya, dan Allah menginginkan untuk kita kebaikan, maka kita dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah dengan dimudahkan mendatangi majelis ilmu. Jadi yakinilah bahwa kalau kita pengen masuk surga, rajin-rajin datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, karena ini adalah cara tercepat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ingatlah ibu-ibu bahwa sesungguhnya siapapun di antara kita yang hadir, jika ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang pengen diangkat derajatnya boleh angkat tangan? Wah, Masya Allah. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga Allah angkat. Maka hendaklah
kita berilmu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan juga Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Dan ini janji Allah. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman lagi berilmu. Kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah di dunia maupun di akhirat, maka berilmulah. Bu, untuk masalah urusan dunia saja, urusan dunia, ya, ketika seseorang itu punya ilmu dunia, maka Allah angkat derajatnya di dunia. Mau contoh? Contohnya mau? Oke, baik. Agar lebih mudah untuk kita mencerna. Contoh, ibu-ibu di daerah Tangerang sini, Cipondoh ya namanya ya, pernah nggak lihat ada kuli batu? Ngangkat batunya dibikin rumah, pernah? Atau batunya dipecah-pecah jadi kecil-kecil, pernah? Oke, baiklah. Tapi pernah lihat? Itu kira-kira ya satu hari mendapatkan upah berapa? Berapa ibu-ibu? Oke, kita ikuti Ustazah Yuyun yang paling tinggi, 150.000. Tukang batu bangunan. Baik, berarti kan Masya Allah beliau punya ilmu dalam perbatuan. Baik, sekarang ibu-ibu pernah nggak mendengar ada seorang dokter, ya masih urusannya masalah batu, ya, dokter urologi, betul, memecahkan batu, nah, bagi penderita batu ginjal. Itu ilmunya perbatuan enggak? Sama. Tapi dapat upahnya 150.000 sekali pasien. Berapa? Sama-sama 15. Ya enggak? Angka pertamanya 150.000, 15 juta per operasi. Coba nolnya beda berapa? Berapa tambahnya? 150.000 dan 15 juta? 2, ya kan? Banyak nggak Bu? Banyakan mana? 15 juta sekali operasi, sama-sama tuh waktunya 1 hari misalnya. Ya, dengan 150.000 banyak mana? 15 juta. Ibu-ibu kalau masalah uang ini tahu semua deh. Ya. Kenapa? Apa yang membedakan? Apa yang membedakan di antara keduanya? Pintar, ilmu. Padahal sama-sama tukang batu. Yang satu, ya Masya Allah, Allah berikan rizki 150.000. Yang satu karena ilmunya lebih tinggi, kuliahnya lebih lama, ya menuntut ilmunya lebih lama, maka Allah berikan 15 juta. Itu dalam masalah dunia, belum berbicara masalah akhirat. Maka barang siapa di antara kita yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah menganggap diri kita sudah bisa. Jangan pernah menganggap diri kita sudah pintar. Karena orang yang berilmu itu ketika tahu bahwa ilmu Allah itu luas, maka dia tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Bu, zaman dulu, ketika kami Allah mudahkan, saya dan suami Ustadz Hanan Yasir, ya, menimba ilmu di Yaman, ya dulu. Kami menimba ilmu hanya sebentar. Makanya saya kalau ditanya sama ibu-ibu, dulu berapa tahun Ustazah menuntut ilmu? Saya bilang sebentar, gitu ya. Kenapa saya katakan sebentar? Karena kami hanya 6 tahun saja di sana. Ya. Bu, 6 tahun itu sebentar. Karena teman-teman kami, kan kalau di sana itu dari berbagai macam belahan buminya Allah tuh ada. Mau dari arah ujung timur, Australia sana, sampai ujung barat, Amerika, ya.
Itu ada semuanya menuntut ilmu, belajar agama di situ, di sebuah tempat, di salah satu darul hadis di Yaman. Ya. Dan mereka teman-teman kami ada yang sudah 15 tahun di sana. Ada yang sudah 20 tahun. Ada yang anaknya lahir dari kecil di sana sampai dia punya cucu. Masya Allah. Terus menuntut ilmu, belajar. Masya Allah. Berarti 6 tahun itu sebentar enggak, Bu? Sebentar. Makanya jangan pernah kita bilang gini. Misalnya nih, Masya Allah, ibu-ibu sudah belajar 10 tahun. Sudah berapa lama, Bu, belajar? Oh, lama. Saya paling lama di sini 10 tahun. Misal ya. Atau ada yang bilang, oh, saya ini pendiri majelis taklim. Masya Allah. Bu, di atas langit itu ada langit. Ya, tidak perlu kita sombong-sombongan. Ya. Karena ilmu Allah itu luas. Ibu-ibu diberikan oleh Allah pengetahuan ilmu bahasa Arab, belum tentu Allah berikan ilmu fikih. Nggih mboten? Kalau orang Jawa ki nggih mboten tuh iya ndak? Iya. Kalau orang Tangerang gimana? Benar atau tidak gitu ya? Kalau saya biasa ngisi di Yogyakarta, ibu-ibu, ya audiennya itu dari para sesepuh lansia. Ya, lansia itu biasanya mereka adalah pensiunan istri-istri dosen-dosen yang ada di Yogyakarta, dosen UGM, dosen UNY, karena mereka terbiasa belajar. Sampai tua, usia 70 tahun, 75 tahun, mereka bersemangat datang bermajlis taklim. Masya Allah. Ada juga yang para mahasiswi, Masya Allah, rame kalau di Yogyakarta majlis ilmu tuh rame, Masya Allah. Para mahasiswi datang untuk menuntut ilmu. Maka biasanya saya lihat audiennya. Kalau audiennya emak-emak, para lansia yang Masya Allah. Bedanya apa lansia sama mahasiswi? Ya, tempat masih kosong. Ya, Masya Allah. Para lansia itu ibu-ibu, makanya kita hargai orang-orang yang lebih sepuh. Pengajian jam 8, ya jam 8, di flyer jam 8. Mereka sudah menunggu jam 8 kurang 15 atau bahkan setengah 8 sudah datang tuh. Dan yang mereka tempati pertama kali adalah nempel di dinding. Loh, memang begitu adanya. Jadi di Yogyakarta itu ada tuh, ya satu masjid baru dibangun, ya kemudian takmir akhwat yang wakaf masjidnya minta ke saya, Ustazah tolong dong, minta tolong diramaikan masjidnya. Baiklah, ya Bismillah, yuk kita buka buku fikih waktu itu ya, kitab. Mereka kalau belajar maunya kitab, ibu-ibu, ya kitab. Waktu itu saya buka kitab fikih madhab Syafi'i, ya Matan Abu Syuja. Ya boleh karena kita di Indonesia kan madhabnya Syafi'i. Ya, maka Masya Allah mereka maunya kitab. Saya pertama datang ya, Masya Allah. Alhamdulillah saya tidak terlambat waktu itu ya. Ibu-ibu sudah datang. Itu majelis taklim, Bu. Ya, masjid itu tengahnya itu kosong. Ya. Yang ada semua di dinding. Ya, Masya Allah. Betul. Dan ini kita memaklumi karena memang lansia begitu. Ya. Iya nggak, Bu? Ibu-ibu yang lansia 2 jam nggak nyender di dinding itu boyoan. Ya, segot nih, Bu. Iya kan, Bu? Terus saya mulai gini. Saya biasa kadang ngajar mahasiswi atau mungkin online Zoom ya dengan teman-teman yang ada di Jepang atau di Denver Amerika, itu biasanya mereka maunya cepat. Saya mulai mengatur nafas. Gitu ya. Ini yang mau saya bagikan ilmu para lansia gitu ya. Saya mulai minta tolong sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan agar apa yang saya sampaikan itu dipahami oleh para lansia. Saya sampai beberapa kali bilang, terlalu cepat ndak Eyang? Enggak, mboten kata mereka. Ya, lanjut. Terlalu cepat? Ndak us. Masya Allah. Ibu-ibu tahu para lansia itu kalau ngaji, Bu, Masya Allah, itu nyatet. Ketika saya lihat tulisannya salah satu jamaah yang lansia, boleh saya lihat, Bu? Saya yang nggak paham karena tulisannya terlalu indah. Ya, iya, Masya Allah. Tapi mereka paham, Masya Allah. Dan Masya Allah, ibu-ibu, memang dalam menuntut ilmu itu kita harus mencatat. Ya, jadi anak-anak muda yang hadir pengajian itu mencatat. Zaman sekarang anak-anak muda tuh nggak harus mencatat di buku-buku catatan, tapi mereka sudah mulai di tablet. Boleh. Yang penting kajiannya, materinya dicatat, dan itu bagian dari adab. Apa, Bu? Adab. Baik.
Nah, setelah kita tahu bahwa adab itu adalah sesuatu yang penting, kenapa kita harus belajar adab? Kenapa kita harus menghindari larangan-larangan apa-apa yang tidak sesuai dengan adab para penuntut ilmu? Karena alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam sebuah ilmu manakala ilmu tersebut dicari dengan kondisi kita beradab. Para ulama zaman dahulu kala, ya sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab ya, Bidayatun Nihaya, ya Nihayatul itu kitab-kitab yang memang masya Allah berbicara tentang masalah kondisi para ulama, ya. Dan juga Rihla fi Talabil Ilm, ya itu ada kitab yang di sana dituliskan bagaimana para ulama rihlah, ya bepergian jauh untuk menuntut ilmu. Disebutkan bahwa Imam Malik bin Anas. Ya, tahu Imam Malik, ibu-ibu? Siapa yang kenal Imam Malik? Angkat tangan. Baca doang. Baiklah, Imam Malik bin Anas. Tapi bukan Anas bin Malik. Ibu-ibu suka ketukar-tukar. Anas bin Malik itu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Anas ya itu adalah Imam Darul Hijrah. Ya, jadi antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas itu jauh, Bu. Ya, terpaut jauh zamannya. Ya, tapi mereka dua-duanya sama tinggal di kota Madinah. Malik bin Anas ini terkenal seorang ulama Darul Hijrah. Kenapa dinamakan Darul Hijrah? Karena beliau adalah ulama yang berasal dari kota Madinah. Dan Malik ini ketika beliau mau belajar dengan guru beliau yang bernama Rabi'ah, maka ibunya Malik, ya masya Allah ini ibu yang hebat. Ya, beginilah ibu-ibu yang hebat tuh yang seperti ini. Ia berkata kepada putra tercintanya Malik. Ya, apa kata ibunya? Iya Malik, kata ibunya, pergilah engkau ke Rabi'ah, pelajari adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Jadi ibu-ibu jangan ditanya kenapa anak-anak kita masya Allah berilmu, belajar, menuntut ilmu dari sebelum matahari terbit sampai sore hari baru kita jemput anak-anak, tapi ternyata Allah belum berikan keberkahan. Karena kita nih sebagai emak-emak, sebagai ibu-ibu yang menjadi fokus target ya untuk anak-anak kita adalah tentang seberapa banyak ilmu yang didapatkan anak-anak kita. Buktinya apa? Buktinya, ya bukti ibu-ibu. Siapa di sini ibu-ibu, emak-emak yang habis anaknya pulang sekolah menanyakan PR? Ada nggak? Ada. Nah, tadi di sekolah ada PR nggak? Itu kan klasik ya ibu-ibu begitu ya. Tadi di sekolah matematikanya sampai mana? Tadi di sekolah IPA-nya sampai mana? Tadi di sekolah hafalan Qurannya sampai mana? Begitu kan? Yang ditanyakan targetnya. Yang ditanya seberapa banyak ilmu. Pernah nggak kita nanya begini? Nah, tadi di sekolah engkau beradab nggak ke guru? Tadi di sekolah bagaimana? Ayo tadi sama ustazah. Kalau anaknya perempuan. Tadi ketika bertemu salam dah. Nah, sudah mendoakan guru-gurumu belum? Pernah nggak kita bertanya begitu? Kayaknya enggak deh. Iya nggak ibu-ibu? Padahal mendoakan guru itu bagian dari adab. Subhanallah. Pernah nggak kita tanya ke anak-anak? Nah, tadi kamu waktu belajar cara dudukmu tuh seperti apa? Tadi kamu waktu belajar kamu berisik nggak? Gitu ya. Karena yang namanya adab ibu-ibu itu bermacam-macam. Ada adab terhadap guru, ada adab terhadap diri sendiri, ada adab terhadap majelis ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau ketika duduk di majelisnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu punya murid. Siapa muridnya Imam Malik? Imam Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Yo ibu-ibu. Coba kalau saya tanya nih jamaah, di sini siapa yang pengikutnya ya? Pengikutnya Imam Syafi'i mengaku dirinya saya itu madhabnya Syafi'i. Angkat tangan. Gak ada. Berarti madhabnya siapa? Imam Ahmad? Enggak juga. Imam Malik? Enggak juga. Imam Abu Hanifah? Enggak juga. Ibu-ibu.
Betul, ikut Rasulullah, tapi madhab fikihnya. Kan kita harus pilih tuh salah satu. Ya, orang Indonesia rata-rata kalau ditanya madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Tapi kalau giliran ditanya siapa namanya Imam Syafi'i, wallahu taala a'lam. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, maka ketika Imam Syafi'i ini duduk di majlisnya Imam Malik, apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu, Bu, ketika beliau membuka satu halaman demi halaman, lembaran-lembaran catatan, maka beliau membukanya pelan-pelan. Salah satu muridnya bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai guruku, kenapa Anda membuka lembaran demi lembaran catatan Anda di hadapan guru Imam Malik itu pelan-pelan?" Kata Imam Syafi'i, "Saya takut mengganggu guruku." Subhanallah, itu adab. Ya, maka tidak heran kalau Imam Syafi'i itu, masya Allah, beliau dikaruniai oleh Allah ilmu yang sangat luas. Bukunya Imam Syafi'i, kitabnya ibu-ibu yang paling terkenal apa? Ayo, dan ada dua, Al-Um dan Ar-Risalah. Oh, tadi tuh mau bilang seperti itu Ustazah, tapi yo lupa ingat. Yo enggak apa-apa. Sekarang tahu ya. Kitab kalau bahasa sekarang kitab viral ya. Kitab yang populer yang Allah karuniakan kepada Imam Syafi'i, ada kitab namanya Kitab Al-Um dan Kitab Ar-Risalah. Kitab ini adalah kitab yang masya Allah dijadikan banyak rujukan untuk orang-orang yang ingin belajar fikih dengan madhab Syafi'i. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dan di dalam adab ini ada yang perlu kita pelajari. Di antaranya yang perlu kita hindari dulu adalah ketika kita belajar dengan niat bukan karena Allah. Ini penting, niat. Ya. Banyak di antara kita, nas'alullah as-salama, yang belajar itu tidak ikhlas. Iya atau iya ibu-ibu? Gak ada jawaban tidak. Iya atau iya? Iya. Ada nggak orang belajar niatnya pengen ketemu bestinya? Ada. Mungkin ada. Ada nggak orang belajar niatnya pengen hadir hanya mengisi absen? Mungkin ada. Ya nggak? Ada nggak orang belajar niatnya pengen mengejar dunia? Ada. Di Jogja itu ada, subhanallah, sebagian ibu-ibu yang kalau pas bermajlis taklim tuh bawa dagangan. Ya. Iya. Maka saya ngobrol sama mereka, saya bilang, masya Allah, ya antum itu masya Allah semangat banget jualan, gitu ya. Sambil menuntut ilmu sambil jualan. Enggak apa-apa, enggak masalah di sananya, enggak apa-apa. Ya itu kan mencari rezeki, ya. Tapi masalahnya niatnya harus dikokohkan dulu. Untuk apa nih saya hadir ke majlis taklim? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau salah seorang ulama masya Allah bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Utsaimin itu adalah dari Qasim, beliau berasal dari Saudi Arabia. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, kata Syekh Utsaimin, bahwa sesungguhnya di antara niat kita ibu-ibu untuk belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita masing-masing. Ini yang paling penting. Karena kalau kita niatnya beda, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita niatkan. Ibu-ibu niatnya apa belajar? Niatnya saya pengen jualan. Oke, Allah lariskan dagangannya. Ibu-ibu mau ngapain belajar? Pengen biar dapat syahadah, dapat ijazah, pengen biar dapat sertifikat. Oke, Allah kasih. Ya. Tapi kebodohan dari dalam diri kita nggak hilang-hilang. Ya. Padahal ilmu itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Coba saya mau tanya ibu-ibu di sini, ibu-ibu sehari makan berapa kali? Yakin? 3. Saya tanya lagi. Nih, kita masuk ke bab saum. Nih, saya tanya, bab puasa. Di antara yang membatalkan puasa apa, Bu?
makan, gitu kan ya? Sepakat ya? Oke. Berarti yang membatalkan puasa itu makan. Kalau kita ngemil buah, itu udah disebut makan belum? Batal belum puasanya? Kenapa? Makan. Berarti makan itu bukan hanya sekedar makan nasi, tapi ngemil juga makan. Yo, saya tanya lagi ibu-ibu, sehari makan berapa kali ibu? Plus ngemil berapa kali tuh? Hah? Loh, masalahnya ya, nih ibu-ibu ya. Subhanallah, kita orang Indonesia Raya yang tercinta ini tidaklah menyebut makan kecuali makan nasi. Padahal yang namanya ngemil itu juga makan. Dan ngemil yang paling baik itu buah-buahan. Ibu-ibu, seorang penuntut ilmu tuh harus sehat. Sehat ini bekal untuk ibadah. Makanya dari makan aja tuh kita harus pandai mengolah. Ya, untuk kita tidak banyak ngemil gorengan. Ya, ibu-ibu ngemilnya apa? Gorengan itu halal dan toyib atau halal saja? Dulu ibu-ibu nih saya sharing, para penuntut ilmu, para ulama zaman dulu kala ngemilnya itu kismis. Apa bu? Tahu kismis? Zabib, anggur kering. Itu jadi cemilan, ya, buah-buahan. Kenapa? Karena kismis itu bisa, diantaranya manfaatnya, faidahnya adalah bisa menguatkan hafalan. Iya, itu kismis. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, faidah gorengan itu apa? Kenyang, tapi belum tentu menyehatkan. Subhanallah. Maka ibu-ibu bismillah, mulai hari ini bismillah ya, kita bareng-bareng berubah. Nyemilnya bukan lagi manis-manis. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya dan suami beserta keluarga sudah lama kami tidak makan manis-manis. Ya, bukan kami punya penyakit, alhamdulillah sehat, tapi kami berusaha untuk mengatur pola hidup yang baik. Ya, kami juga sudah lama tidak memakan nasi. Ya, kok bisa ustazah nggak makan nasi bisa hidup? Bismillah. Ya, karena kalau terlalu banyak karbo yang ada nuntut ilmunya ngantuk bu. Coba ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu yang sarapannya nasi uduk, yang sarapannya nasi kuning, datang ke pengajian ngantuk apa enggak? Ngantuk. Kenapa? Karena karbonya terlalu banyak. Maka yang namanya menuntut ilmu itu butuh niat. Yang namanya menuntut ilmu itu butuh sehat. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, ya kata Imam Ibnul Qayyim ini, bahwa sesungguhnya kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau tadi ibu-ibu makan dan minum berapa kali sehari? 3 lagi, kan saya bilang cemilan tuh makan bu. Berapa? 10. Oke, sepakat? Ibu-ibu membutuhkan makan dan minum 10 kali, subhanallah, dalam sehari semalam. Maka ibu-ibu membutuhkan ilmu di setiap menit, ya, di setiap detik, di setiap aliran nafas kita. Karena sesungguhnya subhanallah, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan Allah bedakan di dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang berilmu masuk kamar mandi baca doa dapat pahala. Ibu-ibu berilmu minum dengan tangan kanan baca doa dapat pahala. Makanya orang yang berilmu itu di segala kehidupannya, di segala aktivitasnya berpahala. Kenapa? Karena kita niat, kita tahu bahwasanya minum dengan tangan kanan itu pahala, minum dengan baca doa itu pahala. Yuk bismillah, kita niatkan ketika kita mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Akan menjadi berbeda ibu-ibu ketika ibu-ibu sebelum berilmu dan setelah berilmu. Apa bedanya Ustazah? Contohnya begini, contohnya ibu-ibu, coba siapa yang merasakan di sini sebelum punya ilmu agama, ibu-ibu itu kalau menerima sesuatu takdir itu
belum berusaha untuk ridho. Atau bahasa Jawa niki legowo. Legowo ini berlapang dada. Ya, dulu sebelum berilmu begitu Ustazah. Saya itu hobinya Ustazah kalau sebelum menuntut ilmu tuh hobinya kemerungsung. Tahu kemerungsung? Apa bahasa Indonesia? Tergesa-gesa. Hatinya tidak tenang sebelum menuntut ilmu. Tapi setelah belajar, tahu Ustazah bahwa sesungguhnya segala takdir Allah itu baik. Dia mulai tenang. Ada bedanya nggak? Ada. Maka berilmulah untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, apa niat kita untuk mencari ilmu, kata Syekh Utsaimin? Di antaranya adalah agar Allah ridho. Untuk mencari ridhonya Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang belajar menuntut ilmu tujuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah, maka ia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Subhanallah. Padahal aroma wangi surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Maka penting Bu, kalau kita mau belajar, ibu-ibu bercermin gak sebelum keluar rumah? Gak ada yang bercermin? Kayaknya ini hobinya para mama ini bercermin. Ya. Kalaupun lupa, ibu-ibu mau turun dari motor yang pakai nikob, yang nggak pakai nikob itu mesti lihat kan, ini mencong-mencong nggak gitu kan ya Bu? Nah, sebelum keluar rumah, coba deh ibu-ibu niat dalam hati ibu-ibu. Diam sejenak. Ya Allah, saya untuk apa belajar? Gitu ya. Nanti kalau ada niat-niat bukan karena Allah, luruskan kembali. Ya Allah, tidaklah saya belajar kecuali untuk mencari ridhamu. Ya Allah, tidaklah saya belajar kecuali untuk mendapatkan syurgamu. Ya Allah, tidaklah saya belajar kecuali untuk menghilangkan kebodohan dalam diri saya. Dimulai deh Bu. Karena banyak ibu-ibu, kita ini para talibul ilm, para penuntut ilmu, kalau mau pengajian tuh cepet-cepet. Ya, sampai bingung mana tas yang mau dipakai, saking banyaknya tas. Ya. Sampai bingung mana buku catatannya karena waktu itu naruhnya sembarangan. Ya, sampai bingung mana sepatu yang mau dipakai karena saking banyaknya sepatu. Itu kan kita banget ya, mama ya. Ya, belum lagi kita bingung cari baju yang mana. Subhanallah. Padahal hitam semua katanya, tapi bingung. Nggak apa-apa, jujur itu baik. Ya, ada di antara kita yang begitu. Banyak ya, saking bingungnya menyiapkan segala apa yang mesti dipakai, dari nikob, dari kerudung, dari sepatu, dari apa lagi tadi? Tas, kacamata, Masya Allah. Belum lagi apa Ustazah Yuyun? Alat tulis ya. Sampai akhirnya lupa untuk berniat. Pulang-pulang dari pengajian ditanya oleh suaminya. Biasanya di sini siapa ibu-ibu, suaminya manggil ibu-ibu dengan panggilan apa? Apa? Beb, ma, beb, di, cin, gitu ya. Tadi ngaji di majelis taklim i'rab itu ngaji apa? Ya, kata suaminya. Karena tadi niatnya bukan untuk mencari ridho Allah, bukan menghilangkan kebodohan dalam diri sendiri, akhirnya bilang apa? Tak tahu, lupa. Yang penting sampulnya warna hijau, gitu ya. Subhanallah. Ada nggak yang begitu ibu-ibu? Ada. Kenapa? Karena kita salah niat. Subhanallah. Maka dari itu ibu-ibu penting, niat ini penting. Niat ini ibaratnya pondasi. Kalau dalam sebuah rumah itu pondasi. Ya. Kalau niatnya sudah benar, sudah kuat, maka Allah akan berikan ilmu untuknya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat.
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Lihat ibu-ibu. Kata Rasulullah itu yang namanya niat, innamal a'malu binniyat, yang namanya amal itu tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan beri pahala. Tapi kalau niatnya untuk dunia, maka Allah akan beri dunia tapi nggak dapat pahala. Ya, kalau niatnya biar dinikahi oleh laki-laki yang baik hati, yang ganteng, yang tampan, maka laki-laki ini datang. Ya, kalau niatnya biar menikahi seorang wanita yang cantik jelita, maka wanita ini akan Allah datangkan. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah itu mengingatkan kita semuanya. Apa kata beliau? Kata beliau, man talabul ilm liyujariya bihil ulama au liyumari bihis sufaha au yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Subhanallah. Ibu-ibu, ada kalanya hari ini itu ya, orang datang menuntut ilmu itu untuk apa? Bukan untuk mencari ilmu, tapi sengaja pengen mendebat pematerinya. Ada. Maka dari itu kita nanti belajar bagaimana adab bertanya. Ya, nah itu panjang kali lebar, subhanallah. Kami Bu belajar tentang masalah adab, buku adab saja, adab fi talabil ilm. Itu ada bukunya. Ibu-ibu boleh ibu-ibu baca kitabnya Syekh Utsaimin, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu satu kitab tebel. Adab penuntut ilmu. Baca juga bukunya Ustadz Yazid, itu ada tuh, bagus tuh. Ya, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Ada juga bukunya Ustadz Anas bin Karzun, ya itu juga bagus. Adab fi talabil ilm. Ya, itu buku-buku itu ibu-ibu dibaca terus. Ya, di sana nanti kita akan belajar bahwa sejatinya ketika kita duduk di majlis ilmu, tujuan kita bukan untuk memperbanyak ilmu karena pengen mendebat pemateri, pengisi, ustadz, ustadzah, syekh ya, yang ada di depannya, tapi kita benar-benar pengen menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Karena barang siapa yang datang ke majlis ilmu, tujuan utamanya adalah untuk mendebat para ulama. Ya, tujuan utamanya adalah untuk menyaingi para ulama. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka niat ini penting, Bu. Dan niat itu, ibu-ibu, adalah bagian dari amalan hati. Kayaknya ini majlis taklim i'rab, nanti Ustazah Yuyun dibuka ustazah, semoga nanti ada pelajaran khusus tentang tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus itu ibu-ibu adalah mengelola jiwa, menyucikan jiwa. Tapi nanti dalil-dalil yang diambil itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, buku siapa yang direkomendasikan, kitab siapa yang direkomendasikan, kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu bagus. Ya, kitabnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Saya mengajar kitab Tazkiyatun Nufus di Yogyakarta itu di Masjid Green Hill, yaitu rutin, alhamdulillah. Dan di sana kita akhirnya bisa belajar bahwa sesungguhnya amalan hati itu ibu-ibu harus lebih didahulukan daripada amalan badan. Ya, kenapa? Karena kalau hati seseorang itu sudah baik, maka semuanya baik. Tapi kalau hatinya rusak, maka semuanya rusak. Ya, dan ini penting. Orang kalau niatnya sudah rusak, ya subhanallah, semuanya rusak. Subhanallah. Ada ibu-ibu, subhanallah, saya punya kisah nyata ya, masya Allah. Ini pelajaran untuk semuanya. Seorang ibu-ibu, ya jamaah pengajian, datang ke saya, bilang begini. Nas'alullah as-salam. Ustazah, dulu itu saya punya niat yang salah, ustazah. Ketika saya menikahkan putri saya, jadi nanti efeknya tuh mengerikan. Waktu itu putri saya itu di pondok pesantren, ustazah. Dan ketika itu dia punya teman-temannya tuh sudah dijodohkan oleh para ustadz, sudah pada nikah gitu. Lah putri saya belum. Kata beliau, ya ini pelajaran buat kita semuanya.
Kata beliau, akhirnya saya bilang ke putri saya, ya, ayolah menikah gitu. Niatnya apa? Biar apa? Biar nggak dikata-katai oleh teman-temannya, kamu kok nggak laku-laku, gitu ya. Sampai saya itu bilang ke salah satu guru di pondok pesantren anak saya, tolong carikan jodoh untuk anak saya, biar anak saya laku kayak teman-temannya. Niatnya bukan untuk Allah, padahal menikah itu kan ibadah, amal saleh. Tapi niatnya untuk apa? Biar cepat laku, ya, berarti untuk manusia, biar nggak dapat nyinyiran dari teman-temannya. Yang ada apa, Bu? Betul, ya, putri beliau menikah tapi nggak lama, ya, baru berapa bulan, masya Allah, karena niatnya sudah salah, ya, rumah tangganya kandas di tengah jalan. Ya, nas'alullah assalam. Jadi yang namanya niat itu penting pakai banget ibu-ibu. Kalau niat kita salah bukan untuk Allah, maka Allah tidak akan beri kelanggengan. Ada pepatah, ya, subhanallah nih, sesuatu yang kita itu niatkan untuk Allah maka akan abadi. Ya, maka lillahi yabqa. Barang siapa yang meniatkan semuanya untuk Allah, maka itu akan abadi, maksudnya akan langgeng. Jadi ibu-ibu kalau mau mencari ilmu, kalau mau belajar, luruskan niat. Ya, penting bagi kita, tadi pesan saya ibu-ibu, sebelum keluar dari rumah jangan heboh. Ya, heboh ngurusin baju, heboh ngurusin kacamata, heboh ngurusin sendal, heboh ngurusin macam-macam, ya. Kalau bisa ibu-ibu sholat dulu, ini penting nih. Banyak di antara para thalibul ilmi ini yang tidak memperhatikan nih. Ibu-ibu majlis taklimnya jam 9 mulai. Jam berapa di majlis taklim ya Rob? Oke, 8.30 masih ada waktu. 8.30 ibu-ibu harus sudah sampai sini. Dan bagian dari adab seorang murid duduk menunggu gurunya, bukan guru yang menunggu muridnya. Ya, ini bagian dari adab. Karena banyak di antara murid-murid itu yang datang pengajian terlambat. Ya, kenapa? Gurunya sudah datang, ya muridnya baru datang. Padahal di antara adab seorang penuntut ilmu adalah menunggu gurunya datang. Ya, maka ibu-ibu misalnya 8.30 sudah sampai sini. Berarti ibu-ibu dari rumah, misalnya rumah perjalanan setengah jam. Ibu-ibu dari rumah setengah 8, kan cukup tuh waktu ya. Nah, nanti kalau misalnya sempat di rumah sebelum setengah 8 itu sholat duha, sholat dulu. Penting ini, ya. Sholat 2 rakaat, ya. Dan kalau ada, Allah tuh beri kita hidayah, ya. Terkadang gini ibu-ibu, kita tuh diingatkan sama Allah, ayo sholat gitu. Tapi kita bilang begini ke diri kita, nanti ya Allah, waktu duha masih panjang, gitu ya. Ada nggak yang kira-kira begitu? Saya bilang dulu, waktu duha masih panjang. Kan adzan zuhur jam 12, berarti jam 11 masih bisa sholat gitu ya. Oke, nggak jadi sholat ya. Nantilah kalau sudah beres rumah, ibu-ibu beberes rumah. Selesai beberes rumah apa ibu-ibu? Masak. Ya, pas masak lagi ngukus-ngukus terdengar adzan duhur. Allahu akbar kata ibu. Ya Allah belum sholat duha gitu. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada katanya. Atau nanti saya sholat duhanya habis belajar. Toh nanti majlis taklim juga selesai setengah 11 gitu ya. Sampai rumah ya, karena tadi niatnya mau sholat duha ya ibu-ibu ya. Selesai bermajlis taklim capek ya, qailulah, tidur siang, bangun-bangun adzan duhur. Jadi nggak sholatnya? Nggak jadi. Maka penting bagi kita untuk sholat. Para ulama dulu begitu ibu-ibu, subhanallah. Para ulama, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, mereka itu kalau mau nulis kitab, mau mencari ilmu, mereka berwudu dulu. Mereka minta dulu sama Allah. Ya, bagaimana cara mintanya? Berdoa. Ya, apalagi kalau masya Allah sampai bisa salat 2 rakaat, niatkan salat duha, minta sama Allah. Ya Allah, saya memohon kepadamu ya Allah, hari ini saya mau belajar. Ya Allah, luruskan niat saya ya Allah. Saya tidak ingin dunia, saya tidak ingin terkenal, saya tidak ingin biar dapat pujian dari besti-bestiku ya Allah. Saya pengen niat untuk mencari ridhamu.
maka ya Allah berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Utsaimin, ibu-ibu, kalau ada orang niat menuntut ilmu biar dapat ilmu yang bermanfaat, Allah kasih. Subhanallah, Allah kasih. Maka penting bagi kita untuk apa bahasanya? Deep talk. Apa tuh deep talk? Deep talk itu bermunajat dengan Allah. Ya kita minta sama Allah. Ya, kita ngomong pelan-pelan, ya Allah. Benar deh ya Allah, saya jujur sama Engkau ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah memberikan kepadaku majlis taklim. Alhamdulillah itu adalah rizki. Ya Allah, bantulah hamba untuk meluruskan niat ya Allah. Jauhkan dari godaan setan ya Allah. Karena setan itu terus mengganggu ibu-ibu. Apakah setan mengganggu ketika ibu-ibu keluar rumah? Tidak. Setan akan mengganggu ketika ibu-ibu sudah berada di majlis taklim. Subhanallah. Ya kata gurunya, siapa yang bisa jawab? Ya itu juga butuh niat. Ya Allah, saya mau menjawab, tapi saya niatnya menghargai guru saya, bukan biar terkenal di hadapan murid-murid saya yang paling pinter. Nah, itu butuh niat. Ya. Jadi Masya Allah, orang yang menuntut ilmu itu karena Allah, Bu, dia akan terus memperbaiki niatnya. Namanya bahasanya tajdidun niyah. Tajdidun niyah itu memperbaiki niat. Ya, kenapa? Karena niat kita itu berbelak-belok. Ibu-ibu tadi sebelum datang ke majlis taklim, ibu-ibu sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat. Ya Allah luruskan niat. Sampai di majlis taklim ibu-ibu pasti ada godaan setan. Ya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perbaharui niat. Itu namanya dalam bahasa Arabnya tajdidun niyah. Ibu-ibu pernah dengar nama Sufyan Ats-Tsauri? Di mana? Di kajian. Ya. Sufyan Ats-Tsauri itu seorang ulama Ahlus Sunnah. Subhanallah, beliau itu saya juga belum bisa seperti Sufyan Ats-Tsauri. Beliau kalau ngajar ibu-ibu, ya, beliau ngajar nanti beberapa menit beliau keluarkan kertas. Ya, disebutkan begitu. Maka Sufyan Ats-Tsauri baca tuh kertasnya. Di kertasnya itu dituliskan, wahai Sufyan, celaka kamu kalau niatmu bukan karena Allah. Sufyan Ats-Tsauri meluruskan lagi niat. Ya. Kemudian setelah itu Sufyan Ats-Tsauri mengajar lagi. Di tengah perjalanan ngajar, beliau ingat lagi, beliau tajdidun niyah, itu boleh. Ya. Dan kadang kita ini lupa ibu-ibu, hal-hal yang sepele yang seperti itu kita lupakan. Kenapa? Karena kita fokusnya apa? Fokusnya target belajar selesai. Fokusnya biar kita paham ilmunya. Fokusnya biar kita nambah hafalan. Masalah-masalah niat belum kita perhatikan. Padahal niat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Diterima atau tidaknya amal seorang hamba itu tergantung niat. Ya. Apa kata Rasulullah SAW ketika kita ingin diterima amalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perhatikan 2 hal. Apa 2 hal ini? Meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Amal solihnya selaras dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penting ya ibu-ibu, PR. Kajian saya itu di mana-mana mesti saya kasih PR. Ya, untuk apa saya kasih PR? Biar kita segera mengamalkannya. Tulis semuanya PR, tulis semua PR. Tulis. Dikerjakan, nggak dikumpulin. Ya, kalau dikumpulin belum tentu diamalkan. Ya, dikerjakan dan yang menjadi saksi Allah. Ya, langsung aja bilang kalau sudah dikerjakan ya Allah saya udah ngerjain PR, gitu ya. Nggak usah laporan ke Ustazah Yuyun. Nanti beliau dapat japrian banyak. Ya. PR-nya ibu-ibu, PR-nya. Ibu-ibu kalau nanti ibu-ibu setelah ini ibu-ibu bermajlis taklim lagi, ya setelah ini, ibu-ibu yuk mulai diamalkan. Apa PR-nya tadi? Ibu-ibu sebelum keluar rumah diem dulu sejenak. Ya, diem dulu sejenak. Ya, enggak usah buru-buru, diem. Diem dulu ya. Apa gimana Ustazah? Diem ngelamun kah? Apakah enggak? Luruskan niat. Ya, itu PR yang pertama. Luruskan niat. Ajak bicara diri sendiri. Untuk apa kamu menuntut ilmu? Gitu kan? Untuk apa kamu keluar dari rumah? Ya, itu tanya. Dan Allah itu zat yang maha tahu segala apa yang ada di dalam hati kita. Maka orang yang jujur kepada Allah, maka Allah beri. Subhanallah. Orang yang jujur kepada Allah pengen belajar, ya, dapat ilmu diamalkan, Allah kasih kemudahan untuk mengamalkannya. Maka jujurlah kepada Allah. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, kalau waktunya memungkinkan untuk sholat sunnah, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Misalnya tadi pagi hari, berarti ibu-ibu niatkan sholat sunnah duha.
Ya. Atau ibu-ibu majlis taklimnya di masjid misalnya, karena di Yogyakarta itu biasanya saya ngisinya di masjid, ya. Maka ketika ibu-ibu sebelum masuk masjid, ya itu ibu-ibu niat dulu. Ya, niat, ya Allah saya datang ke masjid ini untuk belajar, menuntut ilmu, mencari ridhamu. Masuk masjid ibu-ibu salatkan. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Maka di dalam salatnya ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah tidaklah aku datang jauh-jauh ke masjid ini kecuali untuk mendapatkan ilmu. Mudahkanlah jalanku untuk memasuki surgamu. Coba deh, yuk mulai, yuk dibiasakan yuk. Ya, kita ini subhanallah masalah-masalah niat ini yang kadang kita lupa ibu-ibu. Dan saya pun masih belajar, terus belajar. Ya. Jangan pernah kita katakan saking lamanya kita sudah belajar sampai kita nggak butuh niat. Subhanallah, subhanallah. Kita harus punya niat ibu-ibu. Kita pengen amal kita itu nggak sia-sia. Yang namanya belajar, ibu-ibu tuh 1 jam, 2 jam, 3 jam itu eman. Kalau nggak disertai niat yang lurus. Ibu-ibu pakai kerudung, pakai baju, keluar rumah, pakai kaos kaki, ya karena ini kaki bagian dari aurat, ibu-ibu niat, ya Allah, saya pakai kaos kaki ini ya Allah adalah untuk mencari ridhamu, ini adalah perintah darimu. Allah kasih pahala. Tapi kalau ibu-ibu pakai kaos kaki niatnya ya Allah biar kakiku mulus ya Allah, biar nggak gosong ya Allah, Allah kasih kaki mulus, ya. Tapi Allah nggak kasih pahala. Coba deh, yuk mulai yuk, bismillah yuk. Ibu-ibu pakai kerudung, ibu-ibu bilang, ya Allah, saya pakai kerudung ini ya Allah pengen nutup aurat ya Allah. Ya, selama ibu-ibu keluar rumah pakai kerudung nutup aurat, mencari ilmu 3 jam, 2 jam, ibu-ibu dapat pahala. Saldo akhiratnya naik. Subhanallah. Pernahkah kita berpikir sampai ke sana ya akhwat? Subhanallah. Mari yuk bismillah yuk kita biasakan. Jadi tadi PR-nya ada 2. Ibu-ibu duduk, niat ya. Nggak usah dilaporkan ke ustazah, ya ke musyrifah majlis talim nggak usah. Ya, yang tahu ibu-ibu ngerjain PR apa enggak Allah. Ya, dan ibu-ibu salat, baru ibu-ibu belajar. Coba dirasakan, ada bedanya nggak? Ya, dirasakan ya Bu ya. Pulang dari kajian ibu-ibu rasakan. Oh iya ya, ternyata kok lebih tenang. Ternyata setelah bermajlis ilmu lebih khusyuk salatnya. Ternyata setelah bermajlis ilmu lebih santun ke suami. Nah, itu Masya Allah hasil dari menuntut ilmu. Kalau niatnya benar, Allah akan merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Maka ibu-ibu ini sesuatu yang penting. Jangan sampai kita semakin lama belajar, semakin lama bermajlis ilmu, ternyata akhlak kita semakin buruk. Semakin lama kita bermajlis ilmu, tapi lisan kita semakin tajam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Semakin lama menuntut ilmu, bermajlis ilmu, kita semakin berani ke suami. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, jangan sampai ada bapak-bapak yang curhat ke ustadz. Ustadz, kenapa ya istri saya sejak belajar ya ilmu sunnah, belajar ilmu agama, itu kok semakin berani menantang saya. Subhanallah. Bukan akhlak yang baik ibu-ibu. Suami kita itu surga kita dan neraka kita. Santunlah kepada suami kita, ya. Berbuat baiklah kepada mereka, taatilah mereka karena Allah. Jadi ada tuh, saya juga mengisi ibu-ibu kajian online tentang masalah fikih rumah tangga. Ya, ngisinya kajian online di hari Jumat pekan keempat. Tapi itu khusus, bukan saya pengen eksklusif, bukan. Tapi memang mereka bikin buat karyawan. Ya, ibu-ibu di Toyota Jakarta kan ya. Mereka namanya kajian permata. Ya. Waktunya dari jam 12 TET, jam 12 tuh harus sudah mulai on time sampai jam 1 TET, sudah nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Karena waktu istirahat mereka hanya itu. Ya. Nah, itu saya bahas tentang masalah fikih rumah tangga. Di antaranya ya saya nasihatkan kepada para jamaah, ya berbuat baiklah kepada suami kita, taatilah suami kita. Jangan pernah sakit hati kalau apa yang kita lakukan ternyata nggak dihargai suami kita, karena berbaktinya kita kepada suami kita bukan karena suami kita, tapi karena Allah. Niat lagi kan.
Ya, jadi bahas masalah niat saja Ustazah Yun udah cukup lama ini. Tapi tidak apa-apa. Yang penting ibu-ibu nanti PR-nya diamalkan. Begitu ya. Mau nambah lagi PR-nya atau enggak? Yakin dikerjakan nih? Masya Allah. Baik, PR ketiga ini gimana Ustazah Yun? Semangat ngerjain PR. Masya Allah. PR yang ketiga ya, berhubungan dengannya. Baik. Kalau nanti ibu-ibu lagi bermajlis taklim, ya ada gangguan dari setan. Entah itu gangguannya, misalnya nih, saya pengen dipuji, saya pengen dikata-katai oleh teman-teman saya yang paling pintar, misal, contoh, maka luruskannya, segera luruskannya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Atau ibu-ibu bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang setan tuh hobinya ganggu kita kok ibu-ibu. Ya, kalau misalnya ibu-ibu sampai pas di majlis ilmu lagi ngajar bagi para pengajar, lagi belajar, ada subhanallah niat-niatan yang tidak baik, segera luruskan niat. Eman Bu. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita sedang mengamalkan suatu amal saleh, kemudian ada gangguan begitu, kemudian kita tajdidun niat, kita meminta kepada Allah berlindung dari niat-niat yang buruk, maka insya Allah pahalanya tidak terputus, karena kita berusaha untuk membela niat-niat yang baik itu. Tapi kalau kita membiarkan niat yang buruk, ya ada bisikan seperti itu kita biarkan, ya. Ada orang muji kita biarkan. Subhanallah, kata Syekh Utsaimin, gugur semua amal solihnya. Ibaratnya nih Bu, ibu-ibu bawa ember, ada pasirnya, dari jauh. Ibu-ibu bawa, pengen apa? Pengen menyiapkan pasir untuk anaknya biar bisa main pasir. Ya, biasanya anak-anak kecil kan suka main pasir. Ya. Udah capek-capek bawa 1 kilo, tiba-tiba embernya bocor. Dan itu bocornya itu bocor kecil, nggak kelihatan. Sampai di tempat tujuan ibu-ibu yang tadinya enak, ya, yang tadinya pengen menghadirkan pasir itu untuk anaknya, ternyata pasirnya habis. Ya, kenapa? Karena embernya bocor. Itulah perumpamaan kalau kita melakukan amal solih, niat kita rusak. Ya, maka yang perlu dihindari dari para penuntut ilmu adalah ketika niatnya bukan karena Allah. Dan ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu dan untuk ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Tidaklah saya ibu-ibu menasehati ke para jamaah kecuali wallahi karena saya sayang kepada ibu-ibu semuanya. Saya itu pengen besok kita masuk surga bareng. Jangan ada yang ketinggalan ibu-ibu. Ya, maka dari itu sebelum nasi menjadi bubur, sebelum amal-amal ibadah kita rusak, yuk mari kita perbaiki niat-niat kita. Terutama dalam niat mencari ilmu. Baik. Yang kedua, ibu-ibu, apa yang perlu dihindari? Dan ini juga bagian dari sesuatu yang cukup penting. Ya, di antaranya adalah ketika seorang penuntut ilmu tidak ada semangat dalam hidupnya. Yang perlu dihindari tidak adanya semangat dalam menuntut ilmu. Ini juga perlu dihindari. Tidak ada semangat dalam menuntut ilmu. Yang ada males, mager, apalagi Bu? Rebahan, PW katanya ya. Tahu PW nggak apa? Posisi wenak, ya itu PW. Ya. Mbak orang mana Mbak? Kok ngerti bahasa Jawa? Dari mana belajar bahasa Jawa? Suami Jawa, Jawa mana? Oh, beliau masih kayak Medan-Medan. Salatiga, ya. Itu kelihatan tuh lahjahnya. Oh, lahjah apa ya? Dialek. Orang Batak kan gitu ya, mau kemana, mau ke sini gitu. Orang Jawa udah kaget-kaget, astagfirullah gitu. Padahal bagi orang Batak, bagi orang Sulawesi itu biasa aja. Ya, tadi kan bilang Salatiga gitu ya Mbak ya. Ya, bersyukurlah Mbak kepada Allah yang telah memberikan Mbak jodoh orang Jawa. Ya. Ya, itu kebaikan. Coba kalau orang Batak nikah sama orang Batak, rumah jadi ramai Bu. Nah, orang Jawa nikah sama orang Jawa, Masya Allah, rumahnya sepi nyenyep Bu. Nah, jadi kita itu harus bersyukur dengan pasangan hidup. Kenapa? Karena memang Allah sudah klop-klopkan begitu.
Coba deh ibu-ibu cek diri kita masing-masing. Ibu kalau punya suami pendiam, ibu pasti rame. Ya. Ibu rame, suaminya pendiam. Ya. Iya benar-benar katanya. Kita suka ngegas tau ngegas. Sukanya targeter, perfect. Suaminya slow. Iya nggak ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu romantis, suaminya cuek. Gitu nggak sih? Iya. Maka syukurilah apa yang Allah beri. Oke, balik lagi. Jadi ibu-ibu, ini kayaknya kalau saya di Jakarta seminggu, kayaknya nih ibu-ibu ya tiap hari bermajelis taklim nih. Mulai dari fikih rumah tangga nanti dibahas ya. Tazkiyatun nufus, masya Allah. Baik. Yang kedua, ya. Tidak adanya semangat ibu-ibu. Subhanallah, ini yang perlu dihindari, ini penting banget. Yang namanya menuntut ilmu itu butuh bahasa Arabnya namanya himmatul aliyah. Himmatul aliyah itu apa Ustazah? Himmatul aliyah itu semangat yang tinggi, Bu. Iya, semangat yang tinggi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, apa kata beliau? Ihris ala ma yanfa'uk. Kata beliau begitu kan? Ihris itu adalah semangatlah dalam sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Ilmu itu bermanfaat. Maka semangat dalam menuntut ilmu. Ya nggak bisa ibu-ibu. Yang namanya menuntut ilmu itu kita ya modalnya males, nggak bisa. Ilmu itu nggak didapat kecuali bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Apa pernah ibu-ibu dengar kata-kata bijak manjadda wajad? Tahu semua kita teorinya ya kan? Manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat. Tentunya ini semua pemberian dari Allah. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu butuh semangat. Kalau ada malas, ya. Kalau ada PW tadi, kata mbaknya yang orang Medan, ya. Kalau ada mager, itu kita perlu meminta perlindungan kepada Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa doanya diantaranya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Gitu kan ya? Apa itu artinya? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa malas dan kelemahan. Itu minta sama Allah. Siapa yang memberikan semangat yang tinggi ibu-ibu? Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, kuatkanlah jasadku, sehatkanlah badanku. Untuk apa? Biar semangat menuntut ilmu. Masya Allah Bu, saya pernah mengisi di Surabaya. Ya, Surabaya atau Surabaya? Surabaya. Di sini baratnya Jawa ya. Ini baratnya Jawa bukan? Kan termasuk barat kan? Ya Tangerang, Banten itu kan barat. Ya. Surabaya timurnya, ujung dan ujung. Ya, timur Jawa Timur maksudnya. Itu ibu-ibu, subhanallah. Ya. Di sana, masya Allah ada komunitas. Saya tidak tahu kalau di Tangerang ada nggak. Komunitas para muslimah, masya Allah. Mereka itu semangat untuk berolahraga bareng. Ya. Ketika saya bertanya kepada salah satu coach yang ada, ya, jadi mereka tuh ada coach-coachnya tuh, tahu coach-coach? Ya saya tanya, kata beliau, Ustazah, ya saya itu di timeline saya tuh kuat untuk ibadah, sehat untuk ibadah. Maka saya katakan ya kepada mereka, yang namanya menuntut ilmu ini juga ibadah. Ibadah bukan? Ibadah. Orang kalau sehat, Bu, ya, maka dia semangat menuntut ilmu. Tapi kalau sakit, lemah, semangat enggak menuntut ilmunya? Enggak. Ya, tidak ada semangat dalam belajar. Maka minta kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Apa kata Rasulullah SAW, dan itu dibaca di doa-doa kita di dzikir pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Gitu kan? Itu doa, Bu. Kalau kita pelajari lebih detail, maka kita minta kepada Allah keselamatan. Di antaranya kita minta kepada Allah semangat yang tinggi. Ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, yang namanya manusia itu terkadang mengalami yang namanya futur. Iya apa enggak? Ya. Pernah nggak ibu-ibu di sini yang nggak pernah futur? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ustaz Yun, ada hadiah nggak? Ada. Masya Allah ada 14. Yuk angkat tangan yang hidupnya nggak pernah futur dalam mencari ilmu. Angkat tangan.
Nggak ada hadiah loh dari Allah. Nggak ada. Berarti dari ujung, Masya Allah, ini ibu-ibu jamaah, Masya Allah, dari ujung kanan saya sampai kiri saya semuanya pernah futur? Pernah. Ya, futur itu apa, Bu? Nggak semangat. Ya, kita biasanya belajar 1 jam baca buku karena lagi futur setengah jam. Yang namanya futur tuh tidak ditinggalkan semuanya, ibu-ibu. Ya, kalau ditinggalkan semuanya tuh bukan futur namanya. Ya, futur itu kita meninggalkan sebagian. Ya, ibu-ibu baca Quran biasanya setengah juz jadi 1 lembar, itu futur. Ya, ibu-ibu biasanya sholat sunnah jadi nggak sholat sunnah, itu futur namanya. Ya, maka ketika futur ini kita minta kepada Allah agar mengembalikan untuk kita semangat yang tinggi. Karena menuntut ilmu ini bagian dari ibadah, maka perlu kita perjuangkan. Bagaimana caranya Ustazah? Minta sama Allah. Ya, minta agar kita dijauhkan dari sifat malas. Minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat lemah. Karena sesungguhnya subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah berkata, "Innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullah." Ya, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan sebagian darinya kepadamu sampai engkau memberikan seluruh dirimu kepadanya. Subhanallah. Bu, para ulama zaman dahulu kala, masya Allah, mereka itu punya semangat yang luar biasa. Mereka itu berhari-hari, Bu, mencari ilmu dari satu negeri ke negeri berikutnya. Pernah nggak dengar kisahnya Imam Malik? Ya, kisahnya Imam Syafi'i, kisahnya Imam Ahmad, kisahnya Imam Abu Hanifah, ya, kisahnya Abu Hurairah lah yang paling masyhur. Ya, ibu tahu Abu Hurairah? Tahu dari mana? Oke, kalau tahu saya tanya, siapa namanya Abu Hurairah? Katanya tahu. Siapa namanya? Nggak usah buka Mbak Google. Ya. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Ya. Bu, namanya ilmu itu sebenarnya ada di dada-dada kita. Bukan kalau kata para ulama, al-ilmu fis sudur walisa fis sutur. Apa itu? Ilmu itu ada di dada kita, bukan di catatan. Ya, catatan itu untuk mengingat-ingat, tapi seharusnya kita hafalkan dulu. Ya, oh, namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman ibnu Sakhr atau Abdurrahman bin Sakhr. Yuk, saya tanya, namanya Abu Hurairah siapa, ibu-ibu? Diingat-ingat. Asalnya beliau dari mana? Yo, dari Cipondoh. Dari mana? Madinah. Dari? Siapa yang bilang Madinah? Oh, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Semoga Allah jadikan kalian, wahai anak-anakku, imam di Masjidil Haram. Amin. Masya Allah, Allahumma barik. Lihat, anak kecil menuntut ilmu, dari tadi dia dengerin. Masya Allah, kita doakan, Allahumma barik, Masya Allah. Ibu-ibu tidak apa-apa, kalau ada anak-anak belajar kita hargai. Masya Allah. Bisa jadi suatu hari kelak, mereka-mereka yang menjadi para ulama. Masya Allah, ya. Ini kayak Abu Hurairah, sini nak. Ah, itu yang satu laginya, sini nak. Salih, Masya Allah, Allahumma barik. Sini yang perempuan, yang kecil. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, sini nak. Sini duduk. Namanya siapa nak? Namanya Syauki. Masya, artinya tahu Syauki itu apa? Syauki itu apa nama artinya? Syauki katanya yang dicintai Allah. Dari kata syauk mungkin ya. Syauk itu yang dirindukan oleh Allah gitu ya. Sini duduk nak. Mas, duduk mas. Mas, kalau sini abang ya. Kakak siapa? Kakak Uki. Ini adiknya. Namanya siapa? Abang Syami itu adiknya juga yang perempuan. Masya Allah, itu kucing namanya juga ada. Mochi. Ah, saya taunya di Jawa mochi itu makanan, ibu-ibu. Kue mochi. Ternyata di sini sama Desyauki dijadikan nama kucing. Masya Allah. Oke, baik. Duduk sini anak ya. Mochi, duduk tenang ya. Menuntut ilmu ya, Mochi ya. Sama Bang Syauki. Wah, oke. Duduk sayangku ya. Duduk, Masya Allah. Mana uminya mana? Ibu mana? Oh, bunda di sana. Allahumma barik. Saya doakan ibunya Mas Syauki, Mas. Siapa lagi tadi? Mas Syahmi, Mas. Dek siapa? Syofwa. Syahmi, Syauk. Ah,
Pokoknya Bunda S ya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan putra-putrinya Bunda S ya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Dan putra-putrinya ibu-ibu semuanya. Amin. Baik. Duduk ya Nak ya. Tadi Abu Hurairah dari mana? Masya Allah dulu. Walaupun salah enggak apa-apa. Oh, dia baca buku. Sini coba ada mic. Masya Allah dia punya bukunya katanya. Saya senang nih kalau ada peserta terkecil yang semangat, Masya Allah. Ustazah Yuyun kasih hadiah nanti. Enggak, nanti kan ada berapa tuh hadiahnya nih. Mas yang jawab nih, Mas Syauki nih kasih hadiah. Ya Mas, Bang, Abang apa Mas? Kakak. Ayo Kak. Oh, Kak. Gimana Kak punya bukunya? Nama bukunya tuh 29 atau 90 sahabat Nabi. Masya Allah. Itu dari Ceritanya. atau dari apa? Faceless. Oh, tahu faceless nggak Bu? Sebentar Bang, maaf ya. Ini adik, kakak ini generasi apa ini? Generasi Alpha, bukan Z lagi, Alpha. Ibu-ibu kita generasi kurang update. Sebentar. Tahu faceless nggak apa? Coba Kak, jelaskan Kak, faceless ini maaf. Itu tuh mata atau hidungnya tertutup. Nah, nggak ada mukanya bahasanya ya. Jadi mukanya rata. Dah, gampangannya begitu. Oke, langsung Kak. Gimana Kak? Gimana tuh di bukunya? Kita belajar dari Bang. Isinya tuh tentang panglima Rasulullah. Oh, Masya Allah. Sahabat yang menjadi Rasulullah. Masya Allah. Menulis Al-Quran. Masya Allah. Hadis Rasulullah. Masya Allah. Nah, habis itu tuh siasat Rasulullah kayak sama misalnya Amr bin Al-Ashkan itu apa itu namanya? Kalau dia di orang kafir itu dia di Habasyah. Habasyah itu dia tuh nyalain sih. Ja'far bin Abu Thalib. Masya Allah, ingat Bu, udah kenal anak sekecil ini. Masya Allah, Allahumma barik, Ja'far bin Abu Thalib. Ibu-ibu kalau saya tanya Ja'far siapa bapaknya? Abu Ja'far. Iya kan? Padahal bukan Abu Ja'far. Memang betul, tapi betul Masya Allah. Ja'far bin Abu Thalib. Masya Allah, Allahumma barik. Baik Kak, terima kasih. Ustazah doakan semoga Allah jadikan Abang atau Kak Syauki imam di Masjidil Haram. Cita-citanya mau jadi apa? Ulama. Masya Allah. Ibu-ibu kita doakan semoga kakak ini suatu hari kelak, entahlah sekarang usia berapa? Usianya berapa sayangku? 9. Insya Allah biiznillahi ta'ala kita minta kepada Allah hari Jumat ibu-ibu. Hari Jumat ya 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, semoga Kak Syauki bisa duduk di sini di tempatnya Ustazah sekarang untuk menyampaikan ilmu. Amin. Allahumma amin. Ya, Ustazah doakan semoga Allah berikan untuk Kak Syauki ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah lembutkan hatinya Kak Syauki. Semoga Allah jadikan Kak Syauki pembuka pintu-pintu kebaikan, menjadi ulama di Cipondoh. Amin. Ulama yang bisa menjadikan Allah ridho. Ya, amin. Aku juga kayak cita-cita itu menjadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, tambah imam di Masjidil Nabawi. Baik, tambah satu lagi ya. Imam di Masjidil Haram, imam di Masjidil Nabawi, dan imam di Masjid Cipondoh. Loh ya kan nggak apa-apa toh Bu. Lahir di mana Kak? Lahir di Palembang, di Palembang. Orang Palembang. 19 Oh, Masya Allah. Dia tahu juga rumahnya. Baik Kak, terima kasih. Jazakallahu khairan. Nanti ambil hadiah ke Ustazah Yuyun ya. Duduk dulu. Oh, dikasih hadiah langsung. Masya Allah. Tangan kanan Kak, tangan kanan. Ulangi. Ya, sekarang duduk atau menuntut ilmu di sini. Duduk sini. Oke. Tadi Kak Syauki bilang kalau Abu Hurairah dari Madinah. Sebentar, saya belum bicara. Baiklah. Mungkin Kak Syauki ini ya diceritakan oleh bundanya bahwa Abu Hurairah pernah tinggal di Madinah. Nih, dengarkan dulu Kak Syauki ya, dengarkan ya. Abu Hurairah, dengarkan dulu. Abu Hurairah itu aslinya dari Yaman.
aslinya. Sebelum Abu Hurairah berjumpa dengan Rasulullah, beliau adalah penduduk Yaman dari suku Bani Daus. Ya, dari suku Bani Daus atau terkenal dengan Bani Murad. Itu beliau dari Yaman. Kemudian beliau berhijrah. Kemana Kak Syauki berhijrahnya? Ke kota Madinah. Kalau ulama yang asli dari Madinah itu adalah Imam Malik. Gitu ya. Diingat ya Kak Syauki ya. Oh, Masya Allah, Allahumma barik. Katanya Kak Syauki Imam Ibnu Abbas. Masya Allah. Siapa namanya Ibnu Abbas? Nama aslinya siapa? Ibnu Abbas. Berarti namanya? Masya Allah, kasih hadiah Ustaz Yuyun. Abdullah adiknya yang jawab. Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Bilang apa nak? Ayo bilang apa ke Ustaz Yuyun? Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Nih. Ustazah Yuyun, nanti insya Allah saya sampaikan ibu-ibu di kajian di Hall Sisesa nanti. Insya Allah kan tuh judulnya mendidik anak berkarakter kuat, ya berkarakter Islami. Saya nanti izin menyampaikan bahwa anak-anak yang dididik oleh ibu yang punya karakter kuat, ya, yang setiap hari membacakan buku-buku yang masya Allah, yang bagus, buku-buku para sahabat, masya Allah, maka Allah akan jadikan karakter anak-anak ini mencintai ilmu. Lihat. Kita hari ini belajar dari anak-anak, subhanallah. Anak-anak yang dibiasakan oleh para ayah bundanya untuk mencintai ilmu di rumah, untuk dibacakan buku, berdekatan dengan buku, maka insya Allah biidnillahi ta'ala akan punya karakter yang Allah lekatkan pada dirinya untuk cinta ilmu. Ya, tidak penting bagi kita itu seberapa cepat anak-anak kita bisa membaca buku. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita mencintai ilmu. Bagaimana anak-anak kita mencintai ulama. Bagaimana anak-anak kita mencintai Allah. Semua insya Allah saya akan bahas di sana. Insya Allah biidnillahi ta'ala. Karena di sini kajiannya kan beda. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Kak Syauki, saya tes dulu. Abu Hurairah berasal dari mana? Sudah ganti sekarang. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair. Jadi kalau ditanya Abu Hurairah asalnya mana? Yaman. Ya, oke, sip. Ya, terima kasih ya. Baik. Nah, sudah ibu-ibu kita belajar hari ini dari siapa? Dari anak kecil. Masya Allah. Allahumma barik. Baik. Maka ibu-ibu, ya, kita harus punya semangat yang tinggi. Ya, dan yang namanya menuntut ilmu itu tidak kenal usia. Ya, tidak kenal usia. Kapanpun, dimanapun, sampai Allah mencabut nyawa kita, kita terus belajar. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad di detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau minta kepada putra beliau untuk dibacakan hadis. Masya Allah, semangat beliau untuk menuntut ilmu. Abu Hurairah tadi ya, yang beliau berasal dari Yaman, jauh-jauh ya, beliau berjalan ke kota Madinah untuk mencari ilmu. Dan masih banyak lagi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an yang mereka bersemangat dalam mencari ilmu. Kalau ibu-ibu belajar, kalau ibu-ibu tahu belajar di buku-buku adab, masya Allah ya, di antara mereka itu kalau mau mencari hadis, ya gurunya masih di dalam rumah, belum keluar sudah ditunggu di depan rumah. Ya, sampai-sampai disebutkan Abdullah ibnu Abbas, yang tadi disebutkan Ibnu Abbas, beliau itu menunggu ya untuk mendapatkan hadis, maka beliau sampai selendang beliau itu terjatuh, masya Allah, saking lamanya nunggu gurunya. Ya, dan ini bagian dari adab teman-teman. Jadi adab itu banyak, adab terhadap guru, adab terhadap ilmu itu sendiri, adab terhadap diri sendiri. Kalau tadi yang dua itu adab terhadap diri sendiri, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah dan memiliki semangat yang tinggi. Ibu-ibu, kita bisa lihat, masya Allah, para wanita di Palestina sana yang kemarin sempat heboh ya ibu-ibu ya. Sebelum ada genjatan senjata itu, mereka kan berapa jam sekali kan ada bom tuh, bom ya. Apakah mereka berhenti untuk belajar? Tidak. Mereka menghafal Al-Quran, subhanallah. Mereka belajar menghafal. Bahkan saya pernah mendapatkan sebuah berita, ada nenek-nenek
usia 60 tahun baru belajar menghafal Al-Quran. 60 tahun. Selesai, punya semangat yang tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadiah. Selesai menghafal Al-Quran 30 juz di usia 80 tahun. Subhanallah, berapa tahun berarti? 20 tahun. Maka kita perlu untuk meminta kepada Allah agar tidak berhenti belajar, terus menghafal Al-Quran, terus kita tadabburi Al-Quran, terus kita amalkan, ya. Dan yang namanya belajar, ibu-ibu, kita harus senantiasa bersemangat dalam mengamalkannya. Jadi ini penting, bukan hanya semangat belajar, tapi juga semangat untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena di antara pertanyaan yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita nanti di hari kiamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yas'alu an arba'. Ya, tidaklah kakinya seorang hamba dia bergerak pada hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah apa yang pertama? An umrihi fima afna. Umur ditanya sama Allah. Ya, ngapain kamu? Ya, pada jam sekian, detik sekian, ya Allah, saya pakai untuk belajar. Oke, lulus. Apa yang kamu lakukan di jam sekian, menit sekian? Ya Allah, saya nonton sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Ya. Apa, Bu? Apa? Silang, gitu ya, Kak Syaukia. Blacklist, ini zaman sekarang ya. Kita bilang silang, mereka bilang blacklist. Kita bilang muka rata, mereka bilang apa tadi? Nah, faceless, masya Allah, itu kata-kata mereka lah ya. Nah, kemudian ibu-ibu, subhanallah, ya, umur ini akan ditanya sama Allah. Yang kedua adalah ilmu. Allah tanya, wa an ilmihi fima amal. Ya. Ilmu ini akan ditanya sama Allah. Kamu kerjakan dah ilmu? Ayo, abang dapat ilmu dikerjakan dah? Itu akan ditanya ya sama Allah. Yang ketiga adalah Allah bertanya masa muda, wa an syababihi fima afna. Subhanallah. Ibu-ibu, masa muda di dalam Islam, masa muda dalam Islam itu dihitung setelah balik. Anak-anak kita balik itu udah masuk masa muda, ya. Sampai kapan? Sampai usia 30 tahun kata para ulama. Berarti ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang hari ini usianya 29 tahun, 11 bulan, 11 hari misal, itu masih kehitung muda. Sebentar lagi sudah nggak muda, ya. Maka gunakan masa muda kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ketika ilmu itu dicari di masa muda, ketika hafalan Al-Quran itu dihafal di masa kecil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lekatkan dengan darahnya mereka. Ya, buktinya mau bukti, Bu? Mau bukti? Ya, ibu-ibu, saya tanya ke ibu-ibu. Ada nggak usah dilakukan. Dulu waktu zaman kita TK, dulu ada lagu yang pernah kita hafalkan. Pernah ada? Pernah ya Bu ya? Itulah gitu ya. Ibu-ibu nggak murojaah karena ibu-ibu waktu ngafalin mencari ilmunya di waktu kecil, di waktu TK, nggak murojaah, nggak diulang-ulang itu lagu. Kalau sekarang saya minta tolong ibu-ibu sebutkan lagunya, nyanyikan misal contoh, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dulu belajarnya waktu kecil. Sekarang ibu-ibu, sekarang ada nggak yang begini? Usia sudah 50 tahun. Ayo sekarang menghafalkan satu bait nadam. Ya, nadam Tuhfatul Atfal. Yaqulu roji gitu ya. Misalnya, atau menghafalkan Al-Qur'an misalnya ya. Baru belajar An-Naba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Ya. Ibu-ibu ngafal setor ya. Habis hafalan kata ustazanya ulangi, bubrah hilang. Ada nggak yang begitu? Ada katanya sedayaan banyak. Maka sebelum masa tua menghampiri kita, wahai anak-anak muda, ini nasihat buat anak-anak muda. Wahai anak-anak muda, subhanallah, sibukkanlah diri kalian dengan ilmu. Ya, karena akan ditanya masa muda. Bu, nggak pantas anak muda kaum muslimin. Anak muda, seorang muslimah yang kerjaannya hari-harinya dipenuhi dengan drakor. Itu nggak berkualitas. Kenapa kita nonton drakor? Ya, itu sesuatu yang tidak berkualitas, ibu. Adakah ulama zaman dahulu di waktu usia mudanya nonton drakor? Tidak. Ya, anak-anak muda zaman sekarang, ya,
Dan ada juga wabil khusus anak-anak kaum muslimin. Ya, saya pernah berjumpa dengan salah satu jamaah, beliau mengadu kepada saya, "Ustazah, saya minta doanya untuk anak saya, Ustazah. Kenapa? Anak saya kalau pulang itu bawa foto artis Korea. Ya, dipajang di dinding-dinding kamarnya." Ya Rabb, anak kita itu sudah krisis apa Bu zaman sekarang itu? Sudah krisis teladan. Ya, zaman anak kita sekarang ini berbeda dengan zaman kita dulu. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang masih orientasinya artis-artis Korea, ya, masih orientasinya megang HP, ya, sehari 8 jam, maka subhanallah, bagaimana di kemudian hari? Ya, maka dari itu ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, nasihatilah anak-anak kita yang masih muda. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, belajar dan belajar. Ya, dan kita sebagai orang tuanya, apa yang bisa kita lakukan? Mengawal dengan doa. Ya, ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku usia yang barakah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku kawan-kawan yang baik. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anakku hati adab yang baik dan guru yang terbaik. Kalau guru tuh mintanya yang terbaik. Ya. Yang keempat, kita akan ditanya sama Allah di akhirat adalah tentang harta. Wa an malihi. Harta itu ditanya dari dua perkara. Dari mana dan untuk apa? Itu akan ditanya tuh sama Allah. Subhanallah. Dari mana dan untuk apa? Maka boleh seorang istri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya harta yang halal saja. Sebagaimana doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Rasulullah? Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Hafal belum? Insyaallah diamalkan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal-halal saja. Ya. Dan kayakanlah dari sisimu. Itu minta sama Allah. Kenapa? Karena harta ini mengerikan ibu-ibu. Kalau sampai harta haram kita pakai untuk memberi makan untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita yang akhirnya sulit untuk mentaati Allah. Dan kita kelak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami kita kelak yang akan mempertanggungjawabkan harta ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi kita untuk meminta kepada suami kita, wahai bebebku, apalagi cintaku, belahan jiwaku, kandaku, tolong saya tidak minta yang neko-neko dari luar rumah. Saya minta engkau membawa pulang nafkah dari harta yang halal saja. Ya, dan ini penting bagi kita ibu-ibu. Begitu nggih? Berarti tadi kita insyaallah baru belajar dua nih. Ya, adab terhadap diri sendiri yaitu mengikhlaskan niat dan memiliki semangat yang tinggi. Kalau berbicara masalah semangat yang tinggi artinya kita harus bisa memanage waktu. Ya, dan untuk manajemen waktu ini ibu-ibu sudah ada rekaman kajiannya. Ibu-ibu silakan buka di YouTube Mutiara Hikmah Official. Bisa nggak nulisnya official? Kan karena kita generasi-generasi lama ya. Mutiara Hikmah ada hanya official. Sudah di channel itu nanti ada kajian saya rekaman ya tentang manajemen waktu. Kalau saya mau sampaikan di sini tidak cukup waktunya. Ibu-ibu nanti silakan bisa dengarkan. Semoga yang sedikit itu bermanfaat. Ya, semoga yang sedikit dari rekaman kajian yang ada di YouTube Mutiara Hikmah, semoga Allah berikan keberkahan di dalamnya. Amin. Begitu ibu-ibu. Jazakunallahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.